Hai teman-teman, ini adalah video tutorial tentang bahasa pemrograman Java. Seperti yang Anda lihat saat ini saya sedang berada di website resmi Java, di mana Java sendiri sebenarnya sudah menyediakan dokumentasi untuk tutorial. Ini sangat lengkap, mulai dari pengenalan Java sampai modul-modul yang ada di Java dijelaskan sangat detail sekali. Hanya saja informasi yang diberikan itu dalam bahasa Inggris tentunya akan menjadi masalah bagi teman-teman yang tidak begitu menguasai bahasa Inggris. Tujuan video ini dibuat adalah untuk membantu teman-teman, khususnya bagi pemula, baik teman-teman yang belum pernah terlibat atau belum pernah menggunakan bahasa pemrograman, atau bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman tetapi belum pernah menggunakan Java. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin mempelajari Java secara autodidak, saya sudah membuat silabus untuk memudahkan atau memfokuskan tahap-tahap pembelajaran dari materi sehingga tidak loncat-loncat. Karena ini adalah video yang pertama, tentunya saya tidak akan langsung praktek. Saya perlu menyampaikan terlebih dahulu sekilas tentang pengenalan program Java, apa saja yang perlu diketahui. Yang pertama adalah Java merupakan high level programming atau bahasa pemrograman high level. Teman-teman di sini jangan khawatir dengan kata-kata high level, karena high level yang dimaksud adalah bahwa kode-kode yang digunakan di Java atau bahasa Java itu lebih cenderung mendekati bahasa manusia. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Tapi teman-teman jangan khawatir, bahasa Inggris yang digunakan bukan seperti bahasa percakapan, tetapi hanya kata-kata bahasa Inggris yang sebenarnya nanti mudah kita pahami. Kemudian yang kedua adalah Java adalah OOP atau Object Oriented Programming, pemrograman yang berorientasi objek. Sederhananya bahwa Java akan menganggap semua masalah, semua fungsi atau semua parameter itu adalah sebagai objek. Nanti teman-teman bisa mengetahui kelebihan atau manfaat dari bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Untuk saat ini teman-teman hanya cukup tahu bahwa Java adalah salah satu bahasa pemrograman object oriented programming. Kemudian bahasa Java ini adalah bahasa yang memiliki platform yang independen. Artinya apa? Jadi ketika teman-teman sudah membuat sebuah program Java, program yang teman-teman buat itu bisa dijalankan di mana saja. Bisa di Windows, bisa di Android, bisa di Linux, dan lain-lain. Jadi tidak perlu menulis ulang programnya, cukup sekali dan tinggal dijalankan di lingkungan apa. Kemudian aplikasi dari Java itu sendiri sangat banyak ya. Bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop seperti yang ada di Windows, kemudian untuk aplikasi game, aplikasi berbasis web, kemudian web server, atau aplikasi untuk di handphone seperti Android dan lain-lain. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Tentunya ini teman-teman harus menentukan nanti setelah menguasai yang basic, kira-kira mau ke arah mana aplikasi yang ingin teman-teman buat. Kemudian beberapa hal yang perlu diketahui juga sebelum kita memulai adalah tipe file
dari kode yang kita buat. Jadi kalau contohnya misalkan di dokumen Microsoft Word itu tipe filenya adalah .doc. Nah, untuk di Java tipe file yang kita buat harus disimpan dalam format .java. Jadi kode-kode yang kita buat tadi itu disimpan dalam format .java. Kemudian kode Java yang sudah berupa kumpulan kode perintah yang kita simpan tadi, sebelum dijalankan oleh komputer itu harus disusun atau dikompilasi terlebih dahulu ke kode-kode biner. Karena apa? Karena komputer sendiri belum mengerti tentunya kode-kode yang kita buat, yang kita simpan dalam bentuk .java. Jadi kita mengerti kode di .java tetapi komputer belum, sehingga perlu ditranslate atau dikompilasi ke kode-kode biner yang tentu saja kode-kode yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, kode-kode biner tersebut ekstensinya adalah .class. Kalau tadi .java, ini .class. .java kita mengerti, komputer belum. Kemudian dikompilasi dulu oleh tool Java sehingga menjadi kode-kode biner dan disimpan dalam ekstensi file .class. Sedangkan ekstensi untuk aplikasi yang sudah jadi itu kebanyakan berupa file arsip Java atau tipe ekstensinya adalah .jar. Nah, di sini kita akan mengenal Java Virtual Machine. Walaupun sebenarnya nanti pada prakteknya kalian tidak perlu mengetahui lebih dalam, setidaknya kalian tahu bahwa di tool Java itu ada Java Virtual Machine. Java Virtual Machine itu sendiri berguna untuk menerjemahkan bit kode ke bahasa mesin. Jadi kalau tadi ada kode-kode yang disimpan dalam class yang sudah dikompil atau sudah dikompilasi oleh Java, kemudian Java Virtual Machine ini akan menerjemahkan kode-kode tersebut ke bahasa mesin. Tentunya bahasa mesin inilah yang akan dieksekusi oleh komputer itu sendiri. Dan tentunya kita tidak perlu memikirkan kode dan bahasa seperti apa, karena kita cukup membuatnya dalam bentuk file .java. Kemudian JPM ini merupakan komponen utama dari arsitektur bahasa Java dan bagian dari Java Runtime Environment. Ini yang dimaksud Java bisa dieksekusi atau satu kode Java bisa dieksekusi di mana saja selama platform tersebut sudah menginstalasi atau sudah menyediakan JVM atau Java Virtual Machine, karena ini yang akan membaca kode-kode yang kita buat. Kemudian JVM juga bertanggung jawab untuk mengalokasikan memori yang diperlukan oleh program. Jadi seberapa besar program yang kita buat, ketika dijalankan membutuhkan memori seberapa besar, ini tugasnya dari Java Virtual Machine. Hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita membuat kode Java atau membuat program Java tentunya adalah yang pertama Java Development Kit. Tentunya ini adalah berisi tool Java yang akan berguna untuk menerjemahkan kode-kode kita sehingga kode kita bisa dimengerti oleh komputer. Nanti bisa di-download di web Java langsung, yaitu www.oracle.com. Kemudian install JRE. Sebenarnya kalau untuk JDK yang versi terbaru itu sudah include JRE. Hanya kalau teman-teman tidak ingin membuat program Java, hanya ingin menjalankan aplikasi yang sudah jadi,
teman-teman perlu memiliki tool Java yang namanya JRE. Kemudian text editor. Jadi text editor ini adalah tempat untuk kita menulis kode. Nah, kita bisa menulis di Notepad atau ada tool yang biasanya menjadi favorit para programmer yaitu Notepad++. Bisa di-download di notepad++.org. Nanti kita coba kunjungi. Kemudian yang terakhir adalah IDE, Integrated Development Environment. Nah, sebenarnya IDE ini sendiri menyediakan text editor. Nah, kelebihannya apa? Kalau di IDE ini sangat memudahkan kita, sangat membantu kita dalam membuat program Java. Karena misalkan ketika kode yang kita buat itu salah, IDE akan menginformasikan kepada kita dalam bentuk notifikasi atau tanda merah misalkan bahwa kode kita salah. Nah, tentunya ini akan menguntungkan kita ketimbang kita menggunakan text editor biasa. Ketika kita sudah membuat ribuan kode, tiba-tiba ada yang error, waduh, sangat menyulitkan sekali untuk menemukan errornya di mana. Salah satu atau IDE yang menjadi favorit para programmer diantaranya adalah NetBeans atau ada Eclipse. Hanya saja saya di sini akan menggunakan NetBeans sebagai IDE-nya. Oke, kita akan praktekkan untuk menginstal Java. Jadi yang pertama kita ke web Oracle-nya Java. Di sini saya sudah membuka jadi file JDK yang bisa kita download. Nah, di sini ada NetBeans-nya langsung. Jadi sebenarnya Oracle sendiri merekomendasikan untuk menggunakan NetBeans, tapi silahkan kepada teman-teman mau pakai NetBeans, mau pakai Eclipse atau mau hanya cukup dengan text editor biasa seperti Notepad++, silahkan. Kemudian download, karena saya sudah mendownloadnya jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Nah, di sini ada website NetBeans, www.netbeans.org. Teman-teman bisa memilih NetBeans-nya, bisa opsional, artinya tergantung kebutuhan. Di sini menentukan kapasitas dari yang kita download. Saya sarankan adalah menggunakan yang versi lengkap saja atau hanya khusus untuk Java, silahkan. Selanjutnya adalah Notepad++. Ini websitenya, teman-teman bisa menyesuaikan menggunakan Windows atau Linux atau Windowsnya yang 32 bit atau yang 64 bit. Saya sendiri sudah mendownloadnya. Kemudian tentunya setelah kita download, kita menginstalnya secara biasa. Kita running saja. Kembali lagi bahwa saya sudah menginstalnya. Jadi saya tidak perlu menunjukkan cara menginstal secara detail. Tinggal sebenarnya installnya simpel, tinggal ikuti instruksinya, next selesai gitu. Hanya di sini ketika kita sudah menginstal, kita perlu mengetes terlebih dahulu. Jadi jika kita berhasil install, kita tes dengan membuka command prompt di Windows, kemudian ketik Java atau Java C tanpa tanda kutip dan enter. Nanti teman-teman bisa lihat apakah kita sudah sukses menginstal dan siap digunakan atau belum. Caranya begini, kita ketik cmd command prompt ya. Nah, di sini
kita diminta untuk menuliskan Java. Nah, di sini muncul notifikasi error, berarti saya sebenarnya sudah menginstal JDK, tetapi di sini belum dideteksi. Nah, perlu tindakan lebih lanjut. Apa yang harus saya lakukan? Itu saya harus menyeting dulu fetnya dari Java. Kalau saya cek ke program file di sini, kemudian Anda akan menemukan program atau folder dari Java. Di sini ada folder JDK. Cari yang folder bin. Nah, kemudian di bagian sini teman-teman klik kanan, kemudian copy alamatnya, atau bisa klik kanan salah satu file di bin properties. Teman-teman bisa melihat ini lokasinya. Nah, ini informasi ini yang diperlukan. Teman-teman bisa mengkopinya di sini, copy. Oke. Kemudian teman-teman buka di PC properties atau my computer properties. Kemudian di sini advanced system setting. Di sini ada environment variable. Oke. Di user variable teman-teman harus memastikan ada komponen pet. Di sini yang belum terdeteksi adalah petnya Java. Jadi kalau belum ada variabel pet, silakan teman-teman memberi nama pet di sini. Kemudian mempaste tadi yang sudah kita copy. Di sini paste bit. Oke. Tapi karena saya sudah ada variabel fetch, saya tinggal edit saja. Karena di sini sudah ada defaultnya Windows, saya cukup menambahkan dengan memisahkan pakai tanda titik koma, kemudian paste. Oke, ini yang saya maksud tadi. Kemudian oke. Kemudian oke. Kemudian tutup oke. Nah, kita tes ulang. Di sini kita ketik Java, enter. Sebentar. Jadi Java. Oke. Sekarang sudah bisa tentunya. Atau jika teman-teman pengen melihat Java versionnya, Java min version. Nah, kalian bisa melihat Java version yang kita install di sini. Artinya Java compilernya, kemudian Javanya sudah dideteksi oleh komputer kita dan siap digunakan. Oke, baik, untuk video pengenalan dari Java saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Untuk memudahkan langkah-langkah selanjutnya, silahkan teman-teman mendownload Notepad ataupun NetBeans terlebih dahulu, baru nanti kita akan menginstalnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video tutorial